Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pengurus masjid yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jemaah sekalian, semoga kehadiran kita di rumah Allah menjadi asbab Allah angkat derajat kita. Allah terima seluruh amal ibadah. Tentunya kita ingin dan berharap semoga kita selalu dan selamanya di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih berikan kita kekuatan. Walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi alhamdulillah tanda sayang Allah kepada kita, sampai malam ini Allah masih ringankan kaki kita untuk ke masjid. Salah satu tanda-tanda Allah itu sayang kepada kita, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Itu tandanya Allah sayang. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa malam ini lebih kurang 10 hari lagi Bapak Ibu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Satu tamu agung yang begitu luar biasa yang khusus Allah sediakan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka sufidatis syayatin, pada bulan itu Allah akan belenggu setan-setan. Wa futihat abwabul jannah, pada bulan itu Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pada bulan itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemarin kita memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar, di mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Sya'ban ini ada juga satu malam, tapi sudah berlalu Bapak Ibu, yaitunya bulan Sya'ban dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Innallaha azza wa jalla la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah memeriksa semua catatan amal kita 1 tahun. Maka pada malam itu fayaghfiru li jami'i khalqih, malam itu Allah buka pintu ampunan bagi seluruh makhluk. Siapa yang mau meraih ampunan Allah, siapa yang mau meminta ampun kepada Allah, beramal, beribadah pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah buka ampunan pada mereka. Illa, kecuali ada 2 golongan, Allah tidak akan buka pintu ampunan bagi mereka. Yang pertama, li musyrikin, orang yang masih melakukan kesyirikan. Walaupun dia memohon ampun kepada Allah, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siang hari dia berpuasa, malam dia bertahajud, bermohon ampun kepada Allah, baca Yasin. Dia hidupkan malam nisfu Sya'ban itu.
tapi tak berhenti dari mengerjakan kesyirikan, maka Allah tidak akan buka pintu ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu orang syirik jelas menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di sekitaran Ka'bah itu lebih kurang 360 berhala banyaknya. Maka di saat berhala masih ada di sekitaran Ka'bah itu, kita sampai berkiblat ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan lebih lamanya. Kita berkiblat ke Masjidil Aqsa sampai tahun kedua Hijriah. Allah turunkan surat Al-Baqarah 144 untuk memalingkan wajah Rasulullah dari kiblat ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena sudah bersihnya Ka'bah itu dari berhala-berhala. Hari ini kita tak ada yang menyembah berhala. Saya yakin jamaah kita hari ini tak ada yang menyembah selain kepada Allah. Semua kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Semua kita mengakui bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tapi terkadang perbuatan kita sehari-hari masih juga mendekati kepada kesyirikan. Maka di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, mari kita bersihkan diri, jangan pernah melakukan dosa-dosa kesyirikan. Apa contohnya dosa syirik? Ria dalam beramal itu termasuk syirik. Beribadah, datang ke masjid bukan karena untuk mencari ridha Allah, tapi hanya segan dengan RT. Dah sekian kali tak ikut wirid SKM, nanti payah ngurus surat nanti. Datang juga sholat berjamaah karena segan dengan pengurus. Pengurus kita kan masih muda, ganteng segan awak nak masjid. Datang juga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, memberi makan kadang-kadang kita bukan mengharap wajah Allah, bukan mengharap ridha Allah, tapi karena memang sudah dijadwalkan kita untuk mengantarkan buka puasa, akhirnya terpaksa juga. Jadi apapun amalan kita, mari kita sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah itu wa musyahidin, orang yang masih bersengketa. Nah, ini Pak Bu, yang masih bersengketa antar tetangga, yang masih belum bertegur sapu nih, ya, sembahyang rajin, puasa sunat rajin, baca Quran tak pernah tinggal, tapi hubungan silaturahmi rusak. Ini mana dan elo Ustaz? Ada orang rajin sembahyang, tapi lidahnya sadonya air kurang dibuka, sadonya salah orang salah sih sadonya. Pokoknya tetangga ada dan itu, tapi rajin sembahyang, rajin puasa Senin Kamis kan ada tiga, rajin lo ngaji, adolah tetangga seorang lain, puasa haji indah, orang puasanya tidak puasa, karena sembahyang lain dah tidak, tapi itu kau membantu, mana nenek lo? Nah ada nenek lo, kedua-duanya tak ada yang elok. Nenek lo itu semua model apa? Nenek lo, yang nenek lo aku dari ibu bapak malam ni lah. Sembahyang rajin, silaturahmi elok. Kalau jemaahnya tak ada, insyaAllah lah ibu ya. Model contoh yang tadi itu tak ada, insyaAllah. Kalau yang ngaku. Jadi orang yang masih bersengketa, masih tak bertegur sapa, masih ada dendam khusumat, sebelum urusan dunia itu terselesaikan, Allah juga belum buka pintu ampunan. La yahillu li muslimin ayyajra li akhihi fawqa thalathil layal. Tidak halal bagi seorang muslim yang tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Ini kita lah tahu semuanya, Pak. Jadi kalau tak bertegur sapa itu jangan lebih 3 hari. Cukup 2 hari aja. Kecek sama tetangga awak. Sehari besok kakak tak ada sapu dekat. Hati dah sakit.
Mungkin kakak dan Sabtu hari Sabtu lah. So kalau lewat Sabtu nanti lah lebih 3 hari, tidak boleh Ustaz. Jadi hari Jumat kakak anak dan Sabtu. Jadi hari Sabtu insya Allah kakak dan Sabtu boleh. Ayolah kalau gitu. Jangan disuruh nak jalan Sabtu kau dong. Dan nanti dia sakit loh. Hari Sabtu lah kita Sabtu boleh. Ya. Jalan 3 hari Pak. Jadi kalau masih ada sekarang ini jalan Ramadan ini Pak, masalah yang belum selesai-selesaikan lah Pak. Bertetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bertetangga ini bukan semudah menyebutkan Pak. Saya ini kan juga menyampaikan ceramah ini bukan untuk Bapak Ibu aja, untuk saya juga. Pak, yang bertetangga ini Pak. Sampai Imam Al-Ghazali itu membuat adat bertetangga itu sampai 16 adat bertetangga. Sampai hal yang paling kecil, kita siap membuat kandang ayam Pak, siap buat kandang ayam yang berlebih kayu sepanjangnya Pak, berlebih kayu baru sepanjangnya. Itu tak boleh disandarkan ke rumah tetangga kalau tetangga tak itu. Disandarkan kayu itu ke dinding tetangga di belakang rumahnya, tak nampak oleh tetangga. Tahu dia, siapa menyandarkan kayu cuma sebesar ini ya. Gara-gara kayu ini potong dindingnya sedikit misalnya. Tak rela dia. Nanti dia tidak dituntut. Saya tak rela ya Allah, dia sandarkan kayu ke dinding saya waktu di dunia sampai potong dinding saya sebesar ini. Tak rela saya. Berdosa gitu. Itu berat bertetangganya. Makanya kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat muliakan tetangga. Berat bertetangga itu Pak. Banyak persoalan kita bertetangga ini, banyak. Kadang-kadang batas tanah yang tak jelas, tepi sepadan yang tak jelas, masalah ribut juga. Kadang-kadang masalah sampah ribut juga. Kadang awak yang punya mangga ini tak pula tahu diri, miring pula ke rumah tetangga. Pas membuah awak yang punya batang, buah ke rumah tetangga. Ini gara-gara semangga ini, ribut awak jadi. Nah, awak bertetangga gitu juga. Awak tak punya mangga, ngambil mangga tak boleh, tapi sampahnya awak aja ngurus kita. Ada juga itu. Makanya berat bertetangga. Jadi menjelang Ramadan ini Bapak Ibu, mari kita bersihkan hati. Kalau hati kita ini tak bersih Pak, kenapa mesti bermaaf-maafan pula kita menjelang Ramadan ini Ustaz? Ada dalilnya, mana dalil? Mana dalil? Nah, ini kan gini Pak ya. Sikit-sikit kamu minta dalil Pak. Mana dalil? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ini isi, kenapa botol ini bisa penuh Pak dengan air? Karena memang tak ada yang bocor. Kalau bocor saja di sini Pak 2 atau 3, ini tidak akan mungkin penuh. Sebanyak kita masukkan air, bocor juga di sini akan penuh-penuh. Jadi kalau kita punya ember mau diisi air, kalau ada bocor, ditampal dulu yang bocor. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, karena kita mau masuk Ramadan, banyak amalan yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ember untuk mengumpulkan pahala itu bocor Pak. Ditempel dulu. Apa yang membuat amal pahala kita jadi bocor, jadi rusak? Banyak. Salah satu hadis kata Nabi, Sittatun asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal manusia. Semua 6 perkara ini berawal dari hati yang tak bersih. Apa yang 6 perkara kata Nabi? Yang pertama, istighalun bi'uyubil khalqi, sibuk dengan urusan orang lain. Sibuk cari air kurang, sibuk memikirkan tetangga. Saking sibuknya dia memikirkan orang sebelah, sampai-sampai rumahnya tak terurus. Sibuk memikirkan laki orang, sampai lakinya pun tak terurus. Sibuk memikirkan masakan orang sebelah, sampai nasi rumahnya pun tak masak. Sibuk aja. Pokoknya hari-harinya memikir orang lain. Berbunyi orang sibuk. Aku aja. Berbunyi pagar sibuk. Datang tamu sekolah sibuk. Sampai capek kan gorden. Sibuk ke cibuk. Untuk apa orang sekolah itu cibuk? Tidak usah dia cibuk, Pak. Ya, karena membekas pun tangan dari situ. Kain gorden itu putih Pak, selebihnya bersih Pak. Dia dekat pintu tuh kotor sedikit. Itu gara-gara mencibuk.
Cikgu. Apa yang terjadi sekolah cikgu? Ini istighol, sibuk aja. Kadang-kadang cikgu ni banyak setan yang akan masuk menggoda kita. Ya, prasangka buruk. Orang yang dicikgu-cikgu itu jam sekolah itu lah tidur kalau dan ini pun tak jauh tidur, memikirkan itu je. Mau tanya je suaminya, kenapa bisa ya dah? Ini bukan, itu orang awak. Kenapa bisa ya dah? Apa lagi kecil laki jangan tidurlah. Aku juga boleh cerita. Bukan itu dah. Kau bukan mengguncang, bukan irin dah. Cuma tak pernah ada dia. Kenapa ni bisa gonti-gonti waktu kan? Pada keronconya nak tentunya kan skriptif. Ya biar je lainnya. Mengapa itu kau fikir? Tak bukan itu, bukan irin. Cuma terfikir aja. Itulah istighol tu. Gara-gara itu tu Bapak Ibu kena kesehatan kita Pak. Sekali dua kali terlambat tidur Pak. Jam 2 nak 2 dia tidur. Orang semula dah tidur, nyolong dia tidur. Diserang penyakit insomnia, susah tidur, bawa ke medikal sekolah. Karena lama-lama badan kita kurus Pak. Dicek jantung normal, dicek paru-paru normal, dicek darah normal. Dah ibu sakit dah cek dokter. Datang penyakit yang ketiga, iaitu yang prasangka buruk. Kenapa nak tahu dokter penyakit awak? Jangan telefon ni. Ya. Ada telefon lah angku dari kampung. Angku coba tengok aku dari situ, dari situ lo tengok ya. Rupa kecil angkunya yo koneng koman. Lah koneng, tidak jauh dari rumah orang yang lagi itu. Oh iya. Kecil orang pintar kok. Kalau seminggu kan ada yang makan. Dipikir-pikir ya Pak, seminggu itu apa yang dimakan ya? Rupanya pernah tetangganya makin lupa uang hari Sabtu. Takut nak, oh iya. Memang itu sejak hari Sabtu tu perasaannya nak pulang. Rupanya berisi bakwan. Allahu Akbar. Sampai dosa lah lebih besar dari itu. Syirik lah berawal dari istighol. Belum puasa jadi nak lakukan itu Pak. Tak usah lah sibuk-sibuk mikirkan orang. Pikirkan aja Pak. Dosa kita pun tak berapa banyak termasuk dosa saya juga. Banyak dosa kita. Jangankan dosa hari ini, jangankan dosa kemarin, jangankan dosa tahun kemarin, jangankan dosa tahun 2 tahun yang lalu. Dosa kita masih SMP dulu sampai hari ini belum hilang catatannya. Ya, nisyanu dzunubil madiyah la tadri. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Ada orang yang cepat melupakan dosanya, padahal dosa itu masih rapi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita ni Pak. Bapak Ibu waktu SD SMP dulu, itu dosanya masih ada sampai gini. Yang pernah mencium bakwan dulu waktu SMP. Makan kerupuk 3 bayar 2 gitu ya. Itu dosanya sampai gini masih harus hilang ya Pak. Itulah yang akan dipikir. Jangan dosa orang boleh dipikir. Tak usah Pak. Ini berawal dari hati yang berdosa. Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi, hati yang kotor, hati yang kesat. Menjelang Ramadan ini hati yang kesat cuma dilembutkan Pak. Kalau kita melihat cuaca di luar sana di siang hari, nampaklah di luar sana itu agak mendung Pak. Sebenarnya bukan cuaca yang mendung, tapi kaca kita ini yang kurang terang. Ganti kaca kita ini dengan yang putih, maka nampaklah di luar sana akan terang. Itulah ibarat hati. Kalau hati kita ini kotor, apapun yang kita lihat maka menjadi salah. Pergi orang masjid salah. Yo. Ada orang suami istri berdua-dua pergi masjid tarawih, salah yo. Banyak gaya. Pergi masjid bagi bimbingnya lah. Ya, awalnya tua-tua. Apa berdua-dua lah pergi masjid? Salah. Tidaklah sama orang tu, dulu lakinya, terus itu baru bininya, salah je. Lain orang laki bini, apa beda-beda? Sama-sama lah bersaji itu. Nanti orang nak membumi tu, salah je. Tidak baik bersaji, salah je. Rumah lain pakai bersaji, tidak pakai bersaji. Mana Pak Haji? Wah Haji. Satu tu salah Pak.
Tadarus orang pakai mic luar salah. Nah, lagi ngaji diam. Kenapa pakai mic luar dulu? Supaya dengar orang gitu ya. Tidak pakai mic salah ya. Macam mana lah pengurus ini? Rasa tidak puasa saya dianu saya. Tak ada hidup kita. Salah saja dia. Sebetulnya bukan itu yang salah, hati kita yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang kalau qaswatul qalbi itu Bapak Ibu itu berbahaya Pak. Kalau hati kita ini tak bersih Bapak Ibu, banyak penyakit yang akan hinggap selain itu. Penyakit malas. Ini kita mau Ramadan nih Pak. Lawan kita di bulan puasa itu kenapa kita tidak bisa memakmurkan masjid bertadarus karena maling Pak. Maling itu berawal dari hati. Coba kalau dibawa sinetron pencari Tuhan gitu, kok ini bulan Ramadan tuh melalak mata gitu. Tapi coba dibawa mengaji, mulai buka Quran, Auzubillah, tak apa baca, ngantuk tidur sekali, malah ya, memang ya, buat mengaji kok malah. Ada orang yang masuk memang. Dan puasa ini gue yang memang dia khatam. Kalau dapat sekali 3 hari dia khatam. Oh mak sekali 3 hari khatam. Mulai hari pertama tu kan langsung buka Quran. Dihitung dulu. Sejus itu 10 lembar Pak ya. 10 lembar. Satu juz. Mulai berbaca ma'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Mak global ini. Ini pesan jusnya tanggoi sih kok Pak. Baca resiko beli Pak. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'un. Agak boring ayat itu pindah di situ aja lah. Dari juz 50 tak akan ada selesai. Kalau ada orang ngaji mereka Pak itu biasanya paling tahan 5 hari dia. Mulai hari ke-6 Ramadan ada ngaji. Sibuk hitung dibaca 2 dihitung. Mak tobal dulu. Nah, tak akan ada tuh. Jadi Bapak Ibu kalau mengaji besok jangan hitung Pak. Kalau lah dibuka baca terus. Siap sholat subuh tu baca. Sampai terbit matahari itu baca terus. Sampai berapa lembar? Tak usah dihitung 2 lembar, 3 lembar, tak usah. Baca aja. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah ke masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk di masjid, fazakarallah sambil berzikir kepada Allah, baik sambil berzikir, baik sambil membaca Quran, hatta tatlu asyam sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahala yang dia terima bagaikan haji dan umrah. Tamatan. Baca aja Pak. Tak usah hitung-hitung. Ini kalau ada orang yang sekedar hitung, sekedar tidak akan ada selesai. Apa itu? Karena setan tadi Pak. Nah, hati kita tuh kurang bersih. Jadi beramal itu berikhlas. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama kita kalau kita menyabit padi itu, menyabit padi itu kalau kita mau pakai sadi Pak, bukan menuai, tapi menyabit ya. Itu kalau lah menunggu menyabit kue ya Pak. Tak usah sadi kita tengok panjang kan, lawe sawah minum selesai dah gitu. Nanti suatu tengok aku makan, aku minum akan ada selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu pas waktu qalbi. Nah, karena hati. Yang ketiga, yang merusak amal kita ini, berapapun amalan kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, pertama istighol, yang kedua qaswatul qalbi, yang ketiga tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia sampai kebaikan kita tak berpahala. Setiap dia melakukan kebaikan, timbangannya adalah untung dan rugi dunia. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Katanya mau diganti karpet. Iya.
Biarlah hamba ganti tak dua saf. Tapi tolong hamba maju besok. Ya, berapa suara yang berada di situ? Kalau sampai di jemaah itu, lain bantu ya Pak dua saf. Tapi tujuan untuk dunia. Cobalah kalau kalah nih, digulung kan betul. Menyosal dari bantu masjid. Kalau salah digulung kan betul ya. Ada mencoba mana? Kalah nih Pak. Ibu telah dibantu dari mana? 2 set. Kalau kalah tidak ada suaranya situ. Dijawab di situ. Mana lu mana tu? So jadi ke rumah dan perlu lulus. Orang kalaulah dunia itu sudah merasuk ke dalam hati kita, apa saja yang dilakukan tujuannya untuk dunia. Berapa orang naikin kita Pak Ji? Sekian Pak. Biar nanti saya bantu. Tolong ya Pak ya. Besok Ambo 2024 nanti Ambo maju besok. Tolonglah. Ya. Kalau semua bantu. Itulah dunia. Kenapa itu rajin sama Tuhan Bu? Itulah Ustaz, kalau banyak hutang ini kecil Ustaz. Untuk bayar hutang itu rajin surat. Ya, kalau sedang macet, maka rajin surat. Kenapa ibu rajin puasa sunat? Biar sehat, kalau sedang diet. Sadar untuk dunia Pak. Karena hukum dunia ini, maka semua amal ibadah yang dilakukan untuk dunia tak ada nilai. Maka ya ikhlas. Kemudian wakilatul haya, kurangnya rasa malu. Orang ini kalau sudah tak ada malu Pak, Bapak Ibu dilakukan Allah, kalau tak ada malu kita ni rusak amal Pak. Ada seorang ibu-ibu, bertongkar dengan lakinya dia di tepi jalan, cokak lagi bini. Lakinya lagi diam aja, tapi bininya bunuh dan si kodam, bunuh dan belum beri si bahro, bunuh dan bunuh. Untuk apa orang si bahro? Tidak ada malu Pak. Jadi kalau awak tak ada malu itu hilang berpikiran normal. Kalau malu lah. Itu mah pasal cokak lagi bini, orang simbahkan. Nggak perlu simbah orang itu Pak. Cokak aja lah di rumah cokak. Nggak perlu dokter orang rami itu cokak. Jadi Bapak Ibu adalah wakilatul haya rusak. Kemudian yang terakhir, wazalimu la yantahi, berbuat dosa yang tak berhenti, walaupun dosa itu kecil. Kezaliman yang terus-menerus dilakukan rusak kita. Sampai Ramadan masih melakukan dosa itu juga dosa itu, yang hari itu aja. Ya, main kowa, berjudi Pak enggak. Cuma saya kalah nyobain minum. Sama aja itu dosa. Sebelum Ramadan hari biasa nih, main kowa lah sampai jam 10. Tapi selama Ramadan main kowa sampai sahur lah. Wah, orang tak harus sampai sahur, bila main kowa sampai sahur. Semakin panjang Ramadan, semakin panjang main kowanya. Olah dengan kowa aja Pak, orang tak harus lepas. Menunggu sahur Ustaz. Tapi itu cuma untuk main biasa aja. Cuma untuk melelang ponek. Berjudi on. Yang kalah nyobain teh itu aja. Kalau kalah nyobain teh, nyobain kartu, sama aja Pak. 1 tetes, 1 gelas, 1 galon. Kalau itu haram ya haram. Sudah jelas dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhilah itu. Tak ada Allah sebut kalau seketek kulit, kalau banyak tak boleh, tak ada. Yang namanya judi itu sedikit ataupun banyak tetap haram. Masang nomor, ya ini masang nomor. Kadang setan ini kan kreatif, belum Pak ya? Dipasang nomor 91 keluar 19. Tambah penasaran Bapak nih. Sedikit lagi. Tanya mimpi langsung lagi. Apa mimpi sekarang? Apa mimpi? Pasang 922. Kan 229. Ini setan ini dibuatnya Bapak ini penasaran. Setan itu kreatif Pak.
Kalau setan itu iblis yang mengeluarkan Nabi Adam dulu sekian ratus ribu tahun yang silam sampai kini masih hidup, bayangkan. Yang mengeluarkan Nabi Adam dalam surga dulu sampai hari ini masih hidup. Jadi dia itu paling kreatif, inovatif. Orangnya tidak pernah putus asa, makhluknya. Itulah setan. Coba Bapak Ibu nanti bawa uang 100 ribu pergi ke mall SKA. Oh itu begitu kecil rasanya uang 100 ribu. Tapi bawa ke masjidnya 100 ribu Pak. Besar rasanya uang. Lewat kota impak uang 100 ribu, kota impak dia bawa Pak ya. Nah, ini 100 itu. Masuknya saya dulu godang. Siku kawan sekolah ada dukanya. Lewatnya dulu lewat kota impak. Tengok rupanya ada 2001. Wah, kuat tuh rumahnya. Ditunggu kota impak tuh boleh Pak ya. Lalu putar kota impak tuh cek, tiba dulu baru masuk 60.000 deh. Masuk kan, capek ke masuk Pak. 2.000 capek lalu Pak. Gak apa-apa masuk. Ibu di luar, pas ditengok, aduh piti 2.000 aduh, wah piti mana udah masuk tadi. Mahal salah masuk. 1.000 tak masuk Pak. Sebulannya menyosanya Pak. Tak mau nyosor sebulan. Dan buat karya silap. Kenapa silap Pak? Kau masuk di 100.000 ke kota ini Pak. Menyosor dan menyosor. Kota ini Pak bagian buk boleh suruh menyosor ya Pak. Bayangkan nih Pak. Ibu di rumah melapornya ke bininya. Apalah salah maksudnya? Apa salah Pak? Rencana bayi 40.000 rumah masuk di 100.000. Tak jadi ya mau dirokok. Banyak salah. Itulah setan itu Pak. Dibuatnya kita ini tak ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu sebelum Ramadan ini, yuk kita sambut Ramadan ini, persiapkan diri kita, bersihkan zahir, bersihkan batin. Bersihkan zahir, kita disunnahkan mandi sebelum Ramadan, sunnah hukumnya. Ya, mandinya di rumahnya, di kamar masing-masing. Bagi anak-anak muda, tak ada ajarannya mandinya harus ke sungai kamar. Kalaupun dulu pernah dilakukan orang tua kita, itu adalah faktor keadaan waktu itu. Dulu orang semua nakik kotak Pak. Jadi kalau ada yang masuk Ramadan, itu orang tua itu mandi. Karena sabun tak ada dulu Pak. Yang bersabun itu cuma orang-orang kayu. Makanya mandilah dengan asam. Maka dinamakan mandi dengan asam untuk bersihkan diri. Tapi yang jantan mandi di tempat jantan, yang betina mandi di tempat betina itu dulu. Kini macam bawa aja jantan di betina. Karena tak tentu mana jantan mana betina. Mau menyambut Ramadan lah. Haram hukumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mandi boleh mau kasih sampai ke telapak bulu. Laki-laki perempuan pakai cimpung dengan satu kolam haram. Kalau dia ada nikah. Nah, jadi jangan disambut Ramadan. Jangan nodai Ramadan dengan hal-hal yang tak baik. Saya 3 tahun yang silam Bapak Ibu diundang di desa Kandis itu belok kanan Pak. Tabligh akbar dalam rangka menyambut Ramadan. Tabligh akbar dilanjutkan dengan bergoyang sampai pagi. Membatalkan acaranya Pak. Ada pula spanduk foto saya situ, ada foto artis daerahnya. Berjoget ria menyambut Ramadan. Sambut Ramadan dengan hal-hal yang baik. Ziarah kubur yang belum ziarah kubur, bid'ah tidak. Sunnah itu Pak. Jangan dilarang orang ziarah kuburan kita. Kuburan orang tua, kuburan saudara, kuburan anak ziarahilah. Tidak boleh melarang orang ziarah kubur. Mau berdoa di rumah. Apakah bid'ah? Tidak. Bersedekah makanan itu baik. Bahkan itu sunnah. Wasiat Nabi ketika sampai di Madinah itu, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham sallu bil laili wan nasu niyam. Memberi makan orang itu adalah pahala. Maka Bapak Ibu, sambut Ramadan dengan berdoa bersama, ziarah kubur, itu adalah sunnah, bukan bid'ah Bapak Ibu.
Mungkin ini saja. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu ayah bunda sekalian, karena kita mau masuk Ramadan. Ya seperti inilah adanya cara saya berceramah. Ya karena saya menganggap ceramah ini bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk kita semuanya. Ya apa yang sudah saya sampaikan, semoga Allah kuatkan saya untuk mengamalkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dan jaga kita selama bulan Ramadan tahun ini. Dan kita ketika masuk Idul Fitri betul-betul menjadi hamba Allah yang fitrah, ya hamba Allah yang suci, dan betul-betul menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang umur dan seumur hidup kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.